Mana? Mana? Aduh! Yeay! Tapi bohong. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sempurna Jaya. Dan saya Egi Susiandi. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Tujuan pembuatan video kali ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Haji Muzakir Walad MPD. Baik, pada video kali ini kami akan menyampaikan, menjelaskan peranan dan fungsi kurikulum, yang dimana di dalamnya itu mencakup urgensi kurikulum, nilai kurikulum, juga manfaat kurikulum. Langsung saja, yakni pembahasan pertama, yakni urgensi kurikulum dalam pendidikan. Menurut Omar Hamalik 1990, beliau berpendapat itu ada 3 peranan penting kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Apa itu peranan konservatif? Peranan konservatif itu adalah kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada generasi muda. Jadi, peranan konservatif ini pada hakikatnya itu menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masa lampau. Artinya, peranan ini sangat mendasar yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu memengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial hidup di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau berpendapat itu adalah peranan kreatif. Apa itu peranan kreatif? Yang dimana kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Artinya, itu kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Itu yang kedua, menurut Omar Hamalik 1990. Kemudian yang ketiga, itu peranan kritis dan evaluatif. Apa itu peranan kritis dan evaluatif? Itu nilai-nilai dan budaya yang hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu pada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Jadi, selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Baik, itu adalah urgensi kurikulum dalam pendidikan menurut Omar Hamalik.
Kemudian pembahasan yang kedua yakni nilai-nilai kurikulum. Nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum itu meliputi yang pertama nilai moral dan etika, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan yang pro sosial dan pro lingkungan. Artinya, kurikulum sebagai pedoman yang sistematis, organisatoris, dan terprogram bagi pembelajaran. Nilai-nilai tersebut itu dapat ditanamkan dalam kurikulum, yakni yang pertama itu kurikulum berbasis nilai, yaitu yang dimana pendekatan pendidikan yang holistik dan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Itu nilai-nilai yang dapat ditanamkan dalam kurikulum. Kemudian nilai yang kedua itu integrasi nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran sekolah. Artinya itu yang dimana pelajaran-pelajaran di sekolah maupun di kelas itu memuat atau mengimplementasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan yang diterapkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Apa artinya? Maksudnya itu guru selalu melakukan repetisi atau pengulangan pada setiap kegiatan positif. Misalnya membaca, menulis, ataupun memberikan tugas untuk membiasakan murid berpikir. Sehingga itu bisa menjadi nilai pembiasaan yang diterapkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian nilai yang keempat yaitu penanaman, pengenalan, pemahaman, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Maksudnya itu yang pertama, sebagai pendidik itu kita menyepakati keberagaman itu adalah sebuah anugerah. Namun kita juga harus pahami terkadang anak didik belum memahami hal tersebut. Nah, sehingga kita sebagai pendidik berperan untuk memberikan pemahaman, pengenalan, dan penghargaan terhadap keberagaman tersebut. Sehingga dalam penanaman, pengenalan, pemahaman, dan penghargaan itu dapat kita terapkan, tanamkan dalam nilai-nilai kurikulum. A few moments later. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, manfaat kurikulum dalam pendidikan. Setiap kurikulum, baik itu kurikulum merdeka maupun kurikulum lainnya, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Implementasi kurikulum merdeka, terutama pada jenjang sekolah dasar, memiliki beberapa keunggulan di antaranya. Yang pertama, kurikulum disusun lebih sederhana dan tetap mendalam. Yang kedua, kurikulum merdeka lebih fokus pada tahapan dan proses pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, pembelajaran dalam kurikulum merdeka didesain untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat, kurikulum merdeka memicu peserta didik menjadi lebih mandiri dan dapat mendalami bidang yang sesuai dengan minatnya. Berikut ini beberapa manfaat kurikulum dalam pendidikan yang dapat kami paparkan dari hasil riset dan kerjasama kami. Yang pertama, bagi guru di jenjang sekolah dasar, penerapan kurikulum merdeka memberikan ruang kreasi yang luas karena guru diberikan kebebasan untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini akan memicu aktivitas dan inovasi dari seorang guru. Selain dari segi proses pembelajaran, manfaat lain dari
implementasi kurikulum merdeka di jenjang sekolah dasar didapatkan dari segi perangkat pembelajaran atau administrasi. Yang kedua, merdeka berinovasi. Yang dinamakan berinovasi di sini yaitu meningkatkan sebuah kreativitas baik dalam tenaga kependidikan guru maupun siswanya sendiri. Dalam hal ini banyak sekali muncul penciptaan nilai yang sangat penting untuk memotivasi khususnya siswa-siswa sekolah dasar di kelas. Konsep merdeka berinovasi ini jika diterapkan dalam guru, maka guru dituntut untuk selalu kreatif, inovatif, efisien. Hal ini banyak sekali problematikanya. Salah satunya adalah banyak sekali siswa yang merasa jenuh di dalam kelas dikarenakan proses pembelajaran yang sangat monoton. Di sini menjadi PR untuk para guru agar bisa menginovasi proses pembelajaran yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga, Merdeka Belajar dapat menciptakan generasi-generasi siswa yang mandiri dan kreatif. Ada banyak istilah yang pengertiannya hampir sama dengan konsep belajar mandiri, seperti contohnya independent learning, autonomous learning, dan self-dependent learning. Dalam mendefinisikan istilah belajar mandiri sendiri dijadikan sebagai suatu proses di mana siswa mempunyai inisiatif yang tinggi atau dengan tanpa bantuan orang lain, siswa tersebut bisa mendiagnosis kebutuhan belajar mereka sendiri, dapat merumuskan tujuan belajar, dapat mengidentifikasikan siswa dan materi belajar yang akan dipelajari, dapat memilih dan menggunakan secara strategi atau metode belajar yang tepat. Yang keempat, Merdeka Belajar bermanfaat untuk kebahagiaan. Mengapa dikatakan kebahagiaan? Karena kebijakan pada Merdeka Belajar adalah suatu program untuk menciptakan atau menerbitkan pembelajaran yang menyenangkan, suasana yang bahagia, dan membuat siswa nyaman ataupun guru terasa senang untuk mendikasikan ilmu yang ia punya kepada siswa. Spirit belajar merdeka atau semangat belajar merdeka di sekolah dasar khususnya adalah bertujuan supaya siswa dengan guru dapat berkolaborasi untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif ataupun nyaman. Baik, cuman itu yang kami jelaskan, yang kami sampaikan, kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.